Puasa, saatnya berdamai dengan Allah dan manusia. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikesi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari pinggiran Sungai Katingan, sampan berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perputaran waktu membawa kita kembali pada suatu masa dalam keimanan kita, yakni masa puasa. 40 hari ke depan kita akan berpuasa dan berpantang untuk menyongsong pesta Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk menyelami arti dan makna puasa yang sesungguhnya, agar kita tidak jatuh ke dalam suatu rutinitas atau kebiasaan bahwa puasa itu hanyalah sebuah peraturan yang harus kita penuhi dalam hukum agama apapun itu. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, Yoel dalam nubuatnya mengajak semua umat, semua bangsa Israel untuk bertobat, agar mereka mengembalikan hati Tuhan Allah kepada cintanya yang sesungguhnya kepada mereka. Anak-anak kecil, wanita maupun laki-laki, orang tua maupun para imam diajak untuk berpuasa. Keadaan ini diserukan karena moralitas dan kehidupan bangsa Israel sudah jauh dari yang dikehendaki oleh Allah. Maka satu-satunya jalan untuk mengembalikan hati Tuhan Allah dari murka terhadap bangsa itu adalah berpuasa. Nabi Yoel menegaskan tentang makna puasa yang sesungguhnya, yakni mengoyakkan hati, bukan mengubah penampilan fisik kita pada masa puasa. Puasa bukan kesempatan untuk kita berpura-pura saleh, berpura-pura kudus dan santun. Tetapi puasa adalah kesempatan kita mau memperbaiki hati kita terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Dalam bacaan Injil, Yesus meminta kita agar berhati-hati terhadap praktek-praktek agama kita, terutama doa, puasa, dan sedekah. Kita diajak untuk melakukan hal-hal tersebut, doa, puasa, dan sedekah, dengan memulainya dari hati nurani kita. Bahwa dalam melakukan ketiga hal ini, kita hendaknya tidak melakukannya supaya dipandang orang baik, dipandang orang suci, atau dipandang orang sebagai orang yang disiplin.
Yesus menegaskan nilai yang sangat mendalam dari kebajikan-kebajikan iman kita, bahwa apapun yang kita lakukan, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, itu harus lahir dari kesungguhan hati nurani kita, bukan untuk memamer-mamerkan bahwa kita beriman atau kita melakukan kegiatan iman kita. Saudara-saudari terkasih, sadar atau tidak, praktek-praktek hidup beriman kita hampir jauh dari esensi dan maknanya. Bahwa kita melakukan kegiatan-kegiatan doa atau puasa atau bersedekah, itu sebenarnya kita lakukan untuk mencari pujian bagi hidup kita. Apa artinya semuanya itu jika yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan Allah dan kebaikan manusia? Sebenarnya kalau kita memikirkannya secara benar, itu adalah hal yang salah dalam praktek hidup beriman kita. Saudara-saudari terkasih, puasa adalah saatnya kita mengubah hati nurani kita yang selama ini jauh dari Allah karena kita melakukan kegiatan-kegiatan iman kita, bukan karena kita membutuhkan Tuhan dan mau memuliakan Tuhan. Kita juga diajak untuk mengembalikan hati kita kepada sesama, bahwa mungkin selama ini di antara kita relasi kurang bagus, ataupun relasinya bagus tapi kita tidak memiliki kepekaan dan kepedulian. Inilah saatnya kita memperbaiki hati kita agar kita berdamai dengan Allah lewat kesungguhan kita beribadah, dan kita berdamai dengan sesama dengan kesungguhan kita dengan melakukan karya-karya baik yang dikehendaki Allah demi kebaikan sesama manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semua.